Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Mr. Hengki, guru fisikanya anak bangsa. Pada video kali ini, saya akan mewawancarai siswa-siswi SMA Katolik Versi Pratman yang sangat keren-keren. Kenapa? Karena mereka baru saja berprestasi di tingkat kota sampai tingkat nasional. Gimana keseruannya? Tonton video ini sampai selesai. Selamat! Selamat pagi, siswa-siswi Bapak yang Bapak kasihi. Halo, apa kabarnya? Selamat pagi, Pak. Halo, bagaimana? Baik, Pak. Puji Tuhan. Baik, Pak. Puji Tuhan. Baik. Ini sudah pada tahu ya, Bapak undang ke sini ngapain ya? Oke, jadi hari ini kita akan sedikit bincang-bincang ya, bincang-bincang santai ya, terkait dengan prestasi ya, yang kalian sudah raih di SMA Katolik Versi Pratman Samarinda. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat buat kalian yang sudah berprestasi. Luar biasa ya. Belum kita mulai, silakan kalian mungkin bisa memperkenalkan diri masing-masing. Coba dari Feren ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feren Andrea dari kelas 11 IPA 2. Oke. Halo, perkenalkan saya Junita Kerin dari 11 IPA 2. Halo, perkenalkan saya Wahyu Kelvin Site. Saya berasal dari kelas 11 IPA 2. Ya, keren sekali ya. Jadi orang-orang keren dari SMA Katolik. Masih banyak sih yang keren ya. Cuma pada kesempatan pada video kali ini, kebetulan yang bisa ini untuk sekarang kalian bertiga ya. Sebelum memulai bincang-bincang kita pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, kita akan mulai seperti biasa dengan game ya. Ini ciri khasnya Pak Hengki, kita mulai game. Sudah? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, jadi gamenya kali ini adalah tebak toko. Tebak toko, jadi ini game yang sangat simpel ya. Jadi orang-orangnya yang Bapak pilih yang terkenal lah ya. Tidak sulit ya, yang paling-paling terkenal, famous ya. Oke, jadi aturannya seperti ini ya. Nanti pada layar akan ditampilkan kotaknya. Ada gambar kotak, nanti dalam kotak tersebut berisi gambar tokoh ya, tokoh-tokoh terkenal ya. Ini gampang aja, orang-orangnya yang terkenal. Kemudian nanti setiap orang, nanti gantian aja ya. Setiap orang itu membuat 3 pertanyaan ya. Jadi nanti saya menjawab bisa iya, tidak, atau bisa jadi. Ya, tidak, bisa jadi. Nah, setelah 3 pertanyaan selesai, peserta wajib menebak tokoh. Jadi nanti kalian pertanyaannya itu bisa mengarah ke jawaban. Kalian bisa simpulkan sendiri. Jadi kalau pada gambar 1 belum tertebak, ya. Kalau pada gambar 1 belum tertebak, nanti kasih kesempatan ke orang kedua. Nanti giliran. Nanti yang mulai pertama orang kedua, nanti dilanjutkan orang ketiga dan seterusnya. Makanya kita giliran aja. Biar adil, nanti ada yang pertama, ada yang kedua, yang ketiga ya. Nah, saya pilih aja orang pertama ini adalah Kerin, orang kedua Wahyu, orang ketiga Feren ya. Nanti gambar pertama dimulai dari Kerin, nanti pindah ke Wahyu, pindah ke Feren. Sudah siap belum? Sudah. Sudah. Oke, semangat dong. Semangat dong ya. Udah. Nah, oke, gambar pertama ini. Baik. Kita mulai dari orang pertama ya, yaitu Junita Kerin. Oke, silakan Kerin, 3 pertanyaan. Apakah dia seorang penyanyi? Nyanyi, tidak. Berasal dari Indonesia atau bukan? Berasal dari Indonesia, ya. Laki-laki? Iya. Nah, sudah 3 ya. Ya, silakan ditebak. Cheryl Bramasta? Bukan ya. Salah ya. Oke, orang kedua Wahyu. Bikin lagi 3 pertanyaan. Jadi tipsnya cukup kalian dengarkan orang sebelumnya bertanya, kalian tinggal sambung aja. Jangan menanyakan hal yang sama. Oke, Wahyu silakan.
Apakah dia seorang pejabat? Pejabat, iya. Apakah dia seorang menteri? Tidak. Apakah dia berdomisili di Jakarta? Berdomisili di Jakarta. Bisa jadi, kadang ke Jakarta, kadang ke kota lain. Tapi tempat tinggal dia kota lain, tapi bekerjanya di Jakarta ya. Silakan. Sudah 3 ya? Presiden Joko Widodo? Nah, benar ya. Saya lihat, oh benar, ternyata Presiden Joko Widodo. Benar ya, pejabat ya, tapi bukan menteri ya. Pejabat negara. Oke, gambar pertama sudah ditebak oleh Kevin, Wahyu Kevin Site. Oke. Kita lanjut gambar yang kedua, berarti dimulai dari Kevin, biar adil. Silakan. 3 pertanyaan. Dia berdomisili di luar negeri? Tidak. Apakah dia perempuan, Pak? Tidak. Apakah dia penyanyi? Ya. Ayo, tebak siapa? Anmes? Salah ya? Salah. Oke. Kita pindah ke orang ketiga, Feren. Silakan. Mau langsung jawab boleh? Atau mau nanya lagi silakan. Apakah dia sudah menikah? Belum? Tidak ya? Tidak. Apakah dia masih muda? Ya. Apakah dia genrenya pop? Oh, iya. Oh. Ya, siapa? Rizky Febian? Rizky Febian. Rizky. Ya, benar sekali. Rizky Febian. Mantap ya. Padahal clue-nya tadi masih luas ya, pop itu ya. Tapi kalau kalian tahu itu kan lagu yang sering Bapak putar itu kan Rizky Febian. Oke, Iya, saya tadi juga jelas. mikir kayak gitu, Pak. Kenapa Karen tadi membayangkan kalau itu Rizky Febian? Iya, Oke. karena Bapak kan sering putar. Oke. Oke, gambar ketiga ya. Kita mulai dari orang ketiga, Feren. Apakah dia laki-laki? Laki-laki. Iya. Apakah dia seorang aktor? Aktor. Tidak. Apakah dia seorang penyanyi? Tidak. Iya, siapa dia? Siapa? Jawab aja, ada apa-apa. Nanti kan ada Chef Arnold. Oh, salah ya. Oke, kita lanjut ke orang pertama, Kerin, silahkan. Apakah dia seorang komedian? Tidak. Apakah dia masih muda? Masih muda. Masih muda nih. Usia berapa kamu? 20-an lah. 20-an, tidak. Kalau umur 20-an tidak. Tokoh ini menganggap dirinya selalu muda. Tapi kalau umur 20-an tidak, ya, sudah lewat. Satu lagi. Apakah dia seorang motivator? Tidak. Oke. Skip ya. Oke, Wahyu silahkan. Apakah dia seorang guru? Tidak. Apakah dia seseorang yang terkenal? Iya. Apakah dia masih hidup? Iya, masih hidup. Ayo tebak siapa? Langsung aja. Luhut Binsar. Alah. Ayo Feren. Apakah dia seorang YouTuber? Tidak. Semuanya tidak loh, Pak. Ada profesi yang belum saya sebutkan sebenarnya. Profesi yang jauh dari kalian lah, menurut Bapak, jauh di antara kalian. Bukan bidang kalian lah pokoknya. Bapak bantu ya. Iya. Ah. Apakah dia seorang menteri? Tidak. Ini Wahyu pasti tahu. Ah. Satu pertanyaan. Siapa? Ini saudara. Nah, kelihatan sudah itu. Apakah dia pemain sepak bola? Iya.
Siapa? Cristiano Ronaldo. Oke, benar ya, Cristiano Ronaldo. Astaga. Pokoknya yang Bapak pilih ini orang-orang terkenal ya. Tadi dari Kerin ya tadi ya. Berarti sekarang Wahyu. Apakah dia seorang artis? Artis? Tidak. Apakah dia berdomisili di luar negeri? Tidak. Apakah dia orang YouTuber? Tidak. Ayo. Hengki? Lain ya. Orang terkenal Pak Hengki. Ayo Feren. Kalau Pak Hengki itu ngarep terkenal ya. Ayo Feren. Apakah dia penyanyi? Tidak. Apakah dia selebgram? Tidak. Apakah dia motivator? Tidak. Pak Nadiem Makarim. Kan ya? Oke, sekarang Kerin. Oke, tadi kan Bapak bantu. Sekarang Bapak bantu juga. Nah, ini gambarnya. Nih. Nah, Apakah dia seorang pahlawan? ya, Boleh langsung jawab Bapak. apa? Masih ada 2 pertanyaan. R.A. Kartini, Pak. R.A. Kartini, benar ya. Oke, luar biasa kalian bisa menjawab. Tapi kalau dikasih clue ya, dikasih gambar dikit. Jadi dari Wahyu ya, sekarang Feren. Mungkin ini yang terakhir ya, karena kelamaan sih. Apakah dia perempuan? Perempuan, tidak. Apakah dia penyanyi? Tidak. Apakah dia menteri? Tidak. Ayo, ayo. Mary Riana. Tadi kan, apakah dia perempuan? Tidak. Kenapa jawabannya perempuan? Iya. Ayo, Kerin. Apakah dia berdomisili di Indonesia? Tidak. Apakah dia seorang aktor? Tidak. Apakah dia seorang pejabat? Tidak. Donald Trump? Donald Trump. Bukan. Oke, Wahyu sekarang. Nah, Bapak bantu ya. Nah, kelihatan tuh orang. Oke. Nah, oke. Oh, siapa ya? Tanya dulu. Apakah dia menyukai roket? Menyukai roket. Iya, benar. Dia menyukai roket. benar. Dia menyukai roket. Ya. Apakah dia akhir-akhir ini menyukai membuat dogi coin? Dogecoin. Pom ya, tukang pom. Suka pom Dogecoin ya. Ya. Boleh langsung jawab, Pak? Boleh. Silakan kalau sudah tahu. Elon Musk. Elon Musk ya. Jadi orang terkaya di dunia sekarang ya. Nah, terakhir ya. Biar seru aja. Kalian terserah bertiga nih mau siapa duluan, langsung tanya, langsung jawab. Apakah dia perempuan? Ya. Penyanyi? Tidak. Ayo. Berkebangsaan Amerika Serikat? Tidak. Berdomisili di Indonesia? Ya. Ayo cepat aja. Tidak pakai batasan ya. Apakah dia artis? Tidak. Bukan artis. Apakah dia pejabat? Pejabat tidak. Apakah dia mantan menteri? Tidak. Apakah dia atlet? Seorang motivator? Motivator. Bisa jadi, ya, bisa jadi. Apakah dia masih hidup? Ya. Mary Riana? Salah. Apakah dia masih muda? Masih muda. Kalau usia 20-an tidak ya. Masih muda ya. Jawabannya ya masih muda sih. Masih muda ya. Ayo. Anak kuliah? Kenapa? Kuliah? Tidak. Di atas Najwa itu. Shihab? Siapa jawab Najwa Shihab? Saya. Benar ya Najwa Shihab. Oke, itu tadi game yang sedikit mengasah otak sengaja ya. Karena Bapak tahu kalian itu
salah satu siswa yang kalau Bapak ngajar itu pemikirannya tuh kritis. Ya. Berapa yang kelihatan kritis. Oke? Oke, kita langsung saja ya ke pertanyaan pertama ya. Prestasi apa saja yang sudah kalian raih ya, kalau boleh tahu ya, selama bersekolah di SMA Katolik ya, mungkin mulai dari Feren bisa diceritakan prestasi apa saja, mungkin tingkat apa, lombanya apa, silakan. Oke, kalau prestasi yang pernah diraih selama di SMAK itu ada yang pertama juara 2 lomba ranking 1 tingkat provinsi di Universitas Mula Warman Fakultas MIPA. Terus Tahun berapa itu? Tahun 2019. Lalu juara 3 lomba debat bahasa Indonesia sekota Samarinda kalau nggak salah. Itu tahun 2019 juga. Terus ada juara 4 lomba Comprehensive English Aptitude Test itu di Universitas Mula Warman Balai Bahasa seprovinsi. Terus ada juara 1 lomba kompetisi poster seprovinsi di Universitas Mula Warman. Juara 3 Olimpiade Statistika di Unmul tingkat nasional. Terus juara 1 Olimpiade Fisika tingkat nasional juga dari CV Project Interkreasi. Luar biasa. Ada berapa tadi? 6, 7. Banyak ya. Sampai bingung dia menceritakannya. Kan luar biasa. Jadi itu tadi prestasi Feren ya, dari tingkat provinsi ya, sampai dari tingkat kota Samarinda Kota sampai tingkat nasional ya, luar biasa sekali. Ke orang yang kedua setelah Feren ada Kerin. Silakan Kerin. Sepertinya kalau misalnya prestasi saya adanya hitungnya itu 2 aja. Ya. Yang pertama itu juara 1 robotika Samarinda. Eventnya apa itu? Dari RoboKids. Oh, RoboKids ya. Iya, itu tahun 2019. 2019 atau 2020, saya aja lupa. Kelas 1 berarti 2019. Iya, kelas 1. Ya. Terus sama ini the speaker KTI dari Unmul senasional lagi sih. Best speaker senasional. Wah, itu aja sih. Tapi tingkat nasional kalian luar biasa. Oke, lanjut ke Wahyu. Oke, silakan. Oke, jadi prestasi yang telah saya raih selama bersekolah di SMAK hingga saat ini sih ya, yang pertama ada lomba karya tulis ilmiah itu pada Osagi yang ke-10 yang diselenggarakan oleh FKIP Unmul, dan itu mendapatkan juara 1 tingkat provinsi Kaltim Kaltara. Kemudian ada lomba karya tulis ilmiah juga pada Chemis Fun Day, dan itu mendapat juara harapan 1 tingkat provinsi Kalimantan. Kemudian yang baru-baru ini ada lomba karya tulis ilmiah lagi yang diselenggarakan oleh FKIP Unmul juga pada Osagi ke-11, dan itu mendapatkan juara The Best Innovation. Ya. Tingkat provinsi, Pak. Jadi memang dalam lomba karya tulis ilmiah ini memang per tim ya, Pak. Jadi saya nggak sendiri, saya punya teman seperti kayak si Marco, Franklin, Owen, dan Vero. Jadi berkelompok ya, karya tulis itu berkelompok. 3 orang ya satu kelompok. Iya, Pak, 3 orang. Ya. Oke, luar biasa sekali ya. Bapak acungkan jempol buat kalian. Sudah mengharumkan nama sekolah ya di kancah
kota sampai nasional, luar biasa. Tidak berhenti berprestasi ya. Oke, lanjut. Bapak pengen tahu sih usaha yang kalian lakukan. Kan tidak ada hasil yang instan. Ya. Nah, Bapak pengen tahu usaha apa atau cara apa yang kalian lakukan untuk meraih prestasi tersebut atau persiapannya seperti apa? Coba dari Karen dulu. Kalau usaha sendiri pastinya belajar dan berdoa sih. Cuman karena saya ini orangnya nggak terlalu suka belajar ya, maksudnya nggak suka yang baca buku kayak gitu. Jadi saya itu lebih ke sering menulis catatan. Jadi saya suka buat rangkuman, terus bikinnya kayak di kias-kias gitu. Jadi benar-benar dinikmatin gitulah. Jadi saya bisa dibilang kayak menyatukan hobi menggambar dan sambil belajar juga gitu. Terus usaha yang lain mungkin ikut eskul, terus sama ikut bimbingan dari guru. Itu aja sih. Tapi Karen tadi lupa ya. Karen itu juga salah satu peserta yang Karen tadi kan juara satu nasional CV Project Olimpiade Fisika Insight. Kalau Karen ini masuk 20 besar ya. Seluruh Indonesia itu salah satu prestasi. Tadi kan secara umum, kalau persiapan khusus atau usaha khusus untuk mengikuti lomba tadi yang juara tadi robotika sama guest speaker ya tadi ya. Kira-kira ada persiapan khusus nggak untuk kedua lomba tersebut? Persiapan khususnya mungkin lebih ini aja diperketat kayak beberapa hari sebelum lombanya itu tuh jadi lebih sering gitu belajarnya. Kalau yang robot itu banyak-banyak latihan, terus diulang-ulang terus. Terus sempat ini juga sih cari tahu lah kira-kira lombanya bakal seperti apa. Apalagi kalau misalnya baru pertama kali. Terus ya latihan ulang-ulang aja sih kalau misalnya. Oke. Tidak berhenti berlatih ya? Iya. Jadi memang sudah ada guru yang membimbingkan, mengarahkan. Jadi memang siswa sendiri memang harus mengulang gitu ya, harus mulai mengembangkan dari apa yang sudah diarahkan oleh pembimbing masing-masing. Seperti itu. Oke, luar biasa Karen. Wahyu. Jadi usaha atau cara yang dilakukan untuk dapat meraih prestasi ya yang paling utama, yang paling umumnya ya belajar. Karena dengan belajar kita bisa menyerap pengetahuan dari mana saja, entah itu dari buku atau dari internet atau dari media sosial. Jadi itu kita jadikan pembelajaran juga supaya pada saat hari hanya kita dapat menjawabnya, terutama kayak kalau dalam saya ya, kalau dalam karir kimia kan memang mencakupnya lumayan luas. Jadi ya itu bisa menjadi bahan percontohan juga. Kemudian kita harus menanamkan niat atau tekad dan optimisme, karena jika dari awal kita nggak punya niat, ya untuk apa gitu, sama aja di tengah jalan juga kita bakal ya kurang baik lah untuk mencapai prestasi. Kemudian kita juga harus memiliki motivasi yang kuat dalam meraih prestasi, karena kalau dari awal kita tidak termotivasi, biasanya kita kurang gerak, kurang gercep juga. Jadi motivasi itu penting. Motivasi ini ya gak harus dari kayak seminar-seminar gitu, kita juga bisa dapatkannya dari media sosial. Kemudian jangan jadikan keterbatasan kita sebagai penghalang untuk lebih maju, karena banyak orang yang terhenti untuk meraih prestasi karena merasa memiliki keterbatasan yang memang dia kurang bisa mengatasinya, kayak insecure atau dan sebagainya. Jadi
untuk meraih prestasi kita tidak harus pintar, namun selagi kita punya niat mau belajar dan berusaha meraihnya, memiliki nilai juang, saya yakin sih bakal. Tidak hanya itu aja, kita juga harus selalu mengandalkan Tuhan ya dalam segala usaha. Untuk dalam meraih prestasi itu ya kita harus mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah yang dapat membantu kita mempermudah segala proses dalam meraih prestasi itu. Ya, itu aja Pak. Jadi Bapak dengarkan persiapan itu lebih banyak dari dalam diri ya, dari niat, motivasi, berdoa ya. Dari luarnya kan tadi belajar. Ada persiapan khusus lain nggak? Persiapan konkret lain nggak? Untuk menghadapi lomba karya tulis gitu. Misalnya ada pertemuan khusus, misalnya ada ketemu dengan orang-orang tertentu. Karena kita tahu kan ini nanti namanya karya tulis kan pelaksananya universitas, pasti nanti ada yang uji ya. Yang uji itu kan dosen-dosen luar biasa juga. Nah, kira-kira ada persiapan khusus nggak selain belajar? Ada Pak. Jadi persiapan khususnya yang paling kita awal dapatkan ya bimbingan dari guru itu sendiri. Kemudian pada mau mendekati hari H, kami juga pernah belajar itu hingga sampai jam 11 malam bimbingan. Dan itu pernah juga kami waktu sebelum hari hanya lomba KTI, malamnya itu kami ngetes di tanya jawab. Jadi memang itu benar-benar dihadapkan oleh dosen, tapi dosen lain ya Pak, bukan dosen LKTI yang asli. Nah itu juga dipertontonkan dengan anak-anak sekolah lain, karena memang itu belajar gabungan gitu Pak. Ya, jadi kita itu bisa bertemu dengan orang-orang hebat, itu cukup luar biasa sih. Jadi langsung ya, jadi memang dikondisikan seperti mau lomba KTI ya. Iya, langsung dikondisikan. Dengan dosen-dosen juga ya, kenalan dari dulu. Iya. Maka luar biasa. Mantap persiapannya. Oke, selanjutnya ke Feren Andrea. Silakan Feren. Kalau saya sebenarnya tergantung lomba apa yang akan diikuti. Seperti contoh misalnya lomba bahasa Inggris. Kalau misalnya bahasa Inggris itu kita perlu perbanyak latihan soal. Kemudian kita harus rajin membaca untuk mengetahui soal-soal tipe soalnya bagaimana, kita pelajari tata caranya bagaimana, ketentuan lombanya. Kemudian kalau misalnya untuk poster, mungkin bisa dipikirkan matang-matang dulu konsepnya, kemudian apa yang mau disampaikan melalui poster tersebut. Untuk lomba akademis seperti Olimpiade Matematika dan Fisika, bisa lebih ke perdalam konsep, karena yang terpenting itu adalah paham dasarnya. Ketika kita bisa paham dasarnya, untuk memecahkan soal yang berbagai macam tipenya itu bisa lebih mudah daripada jika kita hanya sekedar menghafal rumus tapi nggak paham konsepnya. Nah, setelah semua itu jangan lupa juga berdoa, karena Tuhanlah yang menjadi penolong kita ketika kita akan mulai lomba nanti. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi agak dikit berbeda-beda, tadi ada pengalaman konsep, ya kan? Untuk lomba yang sifatnya desain itu juga harus dipikirkan desain atau konsepnya seperti apa ya. Luar biasa. Baik, lanjut saja ya. Bapak tahu ya, ketika akan mengikuti lomba atau event-event tertentu ini kan pasti sangat sibuk, belum lagi dengan kegiatan sekolah ataupun tugas-tugas sekolah ya. Bapak pengen tahu bagaimana sih kalian membagi waktu belajar kalian atau waktu kalian di sekolah dengan mengikuti event-event atau lomba-lomba semacam. Mungkin dari Feren, silakan Feren. Mungkin kalau dari saya pribadi bisa kita menyusun prioritas. Jadi mungkin bisa diatur mulai dari mana deadline-nya yang terdekat, atau kompetisi mana yang akan mulai duluan. Kita bisa susun dan kita bisa prioritaskan mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, sehingga
sekolah tidak terbengkalai, namun kita juga bisa melakukan yang terbaik saat lomba, seperti itu. Menentukan prioritas. Mungkin Kevin sih, Wahyu, silakan. Jadi dalam menentukan waktu ini, waktu belajar dengan waktu mempersiapkan lomba memang agak berbeda ya Pak, sebelum pandemi dan masa pandemi sekarang. Karena waktu sebelum masa pandemi memang kita lebih banyak di sekolah, jadi masih bisa teratasi lah dengan baik waktunya. Namun kalau di masa-masa pandemi gini, ya itu tergantung dari diri kita juga Pak. Kalau misalkan masuk ke zona nyaman juga agak susah juga gitu kalau dalam membagi waktu. Jadi biasanya saya membuat to-do list. Jadi apa yang harus didahulukan gitu kalau dalam proses lomba dan belajar, agar memang supaya lebih terencana lah dengan baik Pak. Kita mau belajar, biasanya tuh saya ngambil waktu luang pada masa-masa sebelum mulai bimbingan Pak. Jadi ya bisa diambil lah, direbut gitu. Kebut. Jadi membuat action plan ya. Kalau Bapak membuat action plan. Oke. Karen sekarang. Silakan. Kalau saya sebenarnya jarang banget nyusun jadwal gitu sih. Dan kalau misalnya belajar untuk pelajaran sekolah, itu saya difokusin waktu di sekolahnya gitu. Jadi waktu guru nerangin, usahain harus paham gitu. Jadi pas di rumah baru ngurusin yang lomba gitu. Dan saya udah saya jarang juga sih belajar di rumah kalau misal pelajaran, kecuali pas lomba gitu kan. Ya. Karena saya udah terbiasa buat memahami waktu di sekolah gitu. Jadi saya memanfaatkan saat saya lagi di sekolah gitu. Luar biasa Karen. Jadi memaksimalkan waktu belajar di sekolah ya. Jadi ketika sudah berada di rumah itu fokus untuk kegiatan lain. Seperti itu. Iya benar. Luar biasa kalian ya. Punya persiapan yang luar biasa. Oke, kita lanjut. Adakah peran sekolah dalam mendukung keberhasilan kalian ya, dalam mengikuti event-event tadi, lomba-lomba tadi, dan bagaimana? Karena kalian kan mengikuti lomba ini kan karena membawa nama sekolah ya, menjadi perwakilan sekolah. Kira-kira ada enggak peran sekolah dalam mendukung kalian? Dan terus perannya itu bagaimana? Coba dari siapa dulu tadi yang dari Feren lagi lah. Kira-kira perannya bagaimana? Yang kalian rasakan lah. Silakan. Kalau dari yang saya rasakan, peran sekolah itu tentu saja ada. Terutama ketika kita bimbingan, ada bimbingan dari guru sekolah, kita latihan soal, saling bahas soal, kemudian materi sehari-hari juga sangat membantu dalam persiapan lomba, karena lomba itu kan soalnya dari berbagai macam jenjang. Ada yang dari kelas 10, 11, 12. Jadi guru pada saat jam sekolah biasa itu sangat membantu, dan juga terutama untuk guru pembimbing khusus yang membimbing kita, yang mengarahkan kita untuk bagaimana tipsnya, bagaimana cara mengerjakan soalnya, sehingga ketika sudah saat lomba kita jadi lebih siap dalam menjawab soal dan mengikuti lomba. Jadi ada program khusus ya dari sekolah, yaitu melalui bimbingan tadi. Itu salah satu peran sekolah yang dirasakan oleh Feren. Kalau Karen bagaimana? Kurang lebih sama, peran sekolah malah menurut saya sangat besar, apalagi di bimbingan itu, karena rata-rata lomba itu kan mencakup pelajaran dari, kalau misalnya lomba pelajaran itu kan dia dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, sedangkan kita sendiri tuh belum kelas 3, jadi bimbingan ini benar-benar membantu banget. Kita bisa juga nanya-nanya apa yang misalnya nggak ditahu sama guru. Kan agak susah juga kalau misalnya sendirian gitu, nanti sesat di jalan juga nyarinya. Guru-guru juga
sekolah itu ngebantu nyari lomba-lomba juga, nawarin lomba. Jadi kalau misalnya kita udah kehabisan info tuh bisa nanya ke sekolah juga. Nah, jadi ada info khusus dari sekolah gitu ya. Wah, ada event, Ya, mau nggak ngikut gitu ya. Seperti itu. ya. Kalau dari Wahyu sendiri bagaimana? Oke, jadi peran sekolah memang cukup bagus ya. Ya, bisa bilang ada lah ya. Hampir sama lah kayak si Feren dan Kerin, memang lebih ke bimbingan. Karena dari bimbingan itu kita banyak sekali belajar, dari berbagai pengetahuan juga. Kita mengetahui apa saja sih yang biasanya dilombakan tuh, terutama dalam pengetahuan dari pembelajaran dari kelas 10 sampai kelas 12. Dan peran guru juga cukup bagus juga, karena lebih mensupport siswa-siswinya untuk meraih suatu prestasi, entah itu dalam support doa atau selama semangat gitu, yang lebihnya aja sampai mereka. Jadi memang salah satu peran sekolah itu memang mendukung dalam proses persiapan ya. Jadi memang kalau selama Bapak mengajar 3 tahun di SMA Katolik ini, jadi SMA Katolik Versi Pratun ini adalah salah satu sekolah yang sangat aktif ya, mengikuti berbagai jenis lomba. Itu Bapak salut. Jadi ada event apa, langsung dihubungi. Bapak sebagai guru pembimbing juga ya, khususnya di bidang fisika. Seperti itu. Ada event ini, Bapak bisakah membimbing dan sebagainya, tanpa ibaratnya melihat biaya ya, misalnya dananya berapa, pendaftaran berapa, enggak, itu nomor 2. Yang penting guru pembimbingnya itu siap tidak membimbing, terus siswanya mau enggak mengikuti. Seperti itu. Jadi memang banyak sekali lomba yang Bapak lihat di berbagai bidang untuk SMA Katolik. Jadi yang kalian ceritakan itu hanya beberapa saja ya. Ada lagi lomba-lomba lain selain akademik, ada juga yang non akademik. Seperti itu. Nah, ada mungkin juga menurut Bapak ya, menurut Bapak peran sekolah juga itu tadi kan kalau yang kalian ceritakan itu adalah persiapannya. Nah, setelah mengikuti lomba gitu kan, setelah memperoleh prestasi kan ada apresiasi khusus dari sekolah. Benar enggak? Benar enggak? Benar. Jadi ada apresiasi khusus dari sekolah ya. Jadi kalau kalian nonton atau teman-teman yang nonton video ini belum nonton video di YouTube SMA Katolik, nah nonton saja di acara pelepasan siswa-siswi ya. Nah, di situ salah satu bentuk apresiasi sekolah untuk siswa-siswi berprestasi ya. Mungkin ada uang pembinaan, sertifikat dan sebagainya. Itu bekal buat menyemangati atau memotivasi siswa-siswi baik yang sudah berprestasi maupun yang tadi kan kalian kan sudah mengorbankan waktu ya kan, salah satunya mengorbankan waktu dan sebagainya. Nah, bagaimana tanggapan orang tua kalian terhadap proses yang kalian jalani tadi? Karena banyak hal yang bisa kalian korbankan dalam meraih prestasi-prestasi tersebut. Tanggapan orang tua kalian bagaimana? Dari Wahyu, silakan. Oke, baik. Jadi tanggapan orang tua saya memang dalam proses prestasi ini ya awalnya cukup kaget ya, karena memang waktu kita itu lebih banyak ke proses pembelajaran itu. Jadi kaget aja gitu. Jadi saya sempat dalam proses mengikuti lomba ini sampai lupa makan gitu, Luar biasa. Ya, jadi sempat dimarahi juga sebenarnya itu. Sampai lupa makan. Nah, jadi orang tua memang sangat support sekali ya kepada saya sendiri, karena orang tua juga tahu kalau itu yang terbaik meskipun sampai lupa makan. Intinya orang tuanya mendukung gitu ya. Ya, sangat mendukung. Erin sendiri bagaimana? Kalau orang tua saya sih dukung-dukung aja, tapi jarang dikasih support sih, karena memang dibebasin aja gitu. Terserah mau ikut apa gimana.
Tapi saya yakin pasti sering dibawa dalam doa juga sih sama orang tua. Karena setiap selesai lomba juga kan selalu dikasih tahu buat ikut lagi gitu. Tetap semangat, dan walaupun semangatnya itu tuh nggak dari kata-kata tapi tersampaikan gitu. Tersirat ya, tersampaikan. Iya. Oke, sama ya, orang tuanya juga mendukung walaupun tidak diungkapkan secara langsung. Luar biasa. Anak pun percaya bahwa orang tuanya selalu membawa di dalam doa ya, ketika mengikuti satu event tersebut. Salah satu bentuk perhatian orang tua. Luar biasa. Lanjut ke Feren, bagaimana ini Feren? Tanggapan orang tua saya ketika melihat proses yang saya jalani ini tentu saja sangat mendukung. Mereka sangat memotivasi saya dan selalu mendoakan yang terbaik untuk saya. Ketika saya misalnya gugup atau takut, mereka selalu mengingatkan, lakukan yang terbaik dan serahkan sisanya kepada Tuhan. Jadi kita ini tentu saja manusia yang terbatas, namun kita bisa melakukan yang terbaik dari yang kita bisa, kemudian serahkan sisanya kepada Tuhan. Kita nggak usah terlalu, aduh nanti gimana ya, hasilnya gimana ya. Itu bukan bagian dari kita. Bagian dari kita itu hanya lakukan yang terbaik. Nah, dari situ saya belajar untuk berserah dan menjadi tidak gugup seperti sebelumnya. Jadi peran orang tua sangat penting bagi saya. Ya, luar biasa. Jadi intinya sebenarnya orang tuanya ketiga orang di sini, Keren, Wahyu, Feren, ini orang tuanya sangat mendukung. Ya. Saya yakin semua orang tua pun mendukung ketika putra-putrinya itu berproses gitu ya. Tidak hanya fokus belajar di sekolah, tetapi ketika mengikuti lomba dan ibaratnya bisa mendapatkan hasil prestasi. Sesuatu yang membanggakan lah ibaratnya. Tapi Bapak pengen tahu ya, tanggapannya kan intinya tadi mendukung. Ada nggak tanggapan lain misalnya kaget kan? Gimana sih kamu? Pernah nggak dimarahin gitu? Atau ibaratnya diprotesi seperti itu? Kamu nih sekolah terus gitu kan? Atau kegiatan ini terus sampai lupa makan gitu? Pernah nggak seperti itu? Atau ini ada waktu buat keluarga gitu kan? Kenapa nggak fokus ke keluarga? Kenapa fokusnya ke sekolah terus? Pernah nggak ada tanggapan seperti itu? Silakan, siapa saja mau ngomong. Kalau saya sih ya pernah Pak. Itu jadi memang disuruh kamu tuh di dalam rumah terus, coba kamu keluar di sana olahraga, kamu tuh belajar terus. Jadi protes ya, kalau terlalu belajar pun protes ya. Jadi orang tua Pak, jadi mau kalian tuh bisa bersosialisasi juga, itu maksudnya mungkin ya. Iya. Kalau yang lain gimana? Pernah nggak orang tua seperti itu? Kalau saya sebaliknya, karena saya tuh jarang kelihatan kalau saya tuh lagi belajar. Jadi malah disuruh. sampai malah sampai capek gitu kan, mama saya tuh ngasih tahu buat belajar. Jadi soalnya saya jarang buka buku gitu kan, saya lebih sering kan nulis atau enggak lihat nonton video gitu, karena saya nggak terlalu tertarik buat baca gitu sih. Oh gitu. Oke, Bapak paham ya, karena kalian kan hidup di era milenial. Bapak paham sebenarnya ibaratnya bahasa orang itu kan merdeka belajar. Jadi proses belajar itu atau cara kalian belajar itu banyak gitu, tidak terpaku dalam satu cara, harus baca buku dan sebagainya. Itu cara lama ya, Bapak paham aja. Karena orang tua itu kan memang beda era ya. Pak Feren gimana? Pernah nggak seperti itu? Kalau saya sih belum pernah ya Pak, karena orang tua saya lebih membebaskan, karena tahu saya ada porsinya masing-masing. Kalau saya lagi belajar ya belajar, kalau lagi pengen ngobrol sama teman atau main sama teman itu
ada waktunya sendiri, jadi nggak terlalu memaksa gitu Pak. Jadi selama itu baik dan tidak mengganggu orang lain, itu tidak masalah, seperti itu. Ada kepercayaan ya dari orang tua terhadap parent ya. Oke, luar biasa ya. Jadi memang apa yang dilihat orang tua itu ibaratnya tidak seperti yang mereka kira. Harus kalian pahami itu ya. Atau apa yang dikatakan orang tua meskipun itu ibarat bahasanya sedikit menyinggung hati dan sebagainya tadi kan. Tapi maksudnya itu baik. Ya, tinggal bagaimana kalian mengkomunikasikan itu. Karena itu hal menarik sih menurut Bapak ya. Karena Bapak sendiri pun tipe orang yang tidak suka belajar yang ibaratnya baca buku berjam-jam. Bapak itu ibaratnya orang yang lebih suka, mungkin lebih seperti Karen tadi ya. Suka mengamati sesuatu terus just do it gitu. Langsung melakukan. Jadi nonton tutorial apa gitu atau nonton apa. Langsung coba kita praktekkan gitu kan. Apa lebih tertarik seperti itu daripada ibaratnya belajar yang ibaratnya kayak orang dulu yang membaca terus menulis berjam-jam, nah, seperti itu. Jadi memang cara orang belajar. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan terakhir mungkin ya, karena durasinya sudah begitu lama. Mungkin bisa bagi tips ya selain persiapan tadi. Kira-kira ada tips lain enggak yang bisa kalian bagikan ke teman seangkatan ataupun ke adik-adik kalian, kelas kalian, adik-adik kelas kalian. Nah, mungkin yang sebentar lagi mungkin yang kan bentar lagi kelas 3 ya, sudah jarang mungkin mengikuti lomba, sudah jarang, sudah fokus ke ujian akhir. Ada nggak tips dari kalian untuk adik-adik kelas yang bakal menggantikan kalian atau teman seangkatan kalian yang mungkin yang sebentar lagi ada mengikuti event atau lomba tertentu? Silakan bisa berbagi tips. Mungkin dari siapa lagi? Dari Karen, silakan. Kalau tips dari saya ini sih, kalian jangan menghafal, lebih baik memahami. Dan jadi waktu proses pembelajaran itu usahakan paham aja, karena kalau misalnya paham itu tuh bisa otomatis ingat. Kalau ingat itu bisa lupa. Terus mungkin di ini ya, nyari mood belajar itu tuh kan lumayan susah tuh. Kalau saya pribadi itu biasanya sambil dengar lagu, terus nyiapin misalnya kayak snack gitu. Nah, snacknya itu nggak boleh dimakan sebelum selesai belajar, jadi kayak hadiah setelah belajar capek gitu kan, makan gitu. Mungkin itu aja sih. Jadi intinya dibawa enjoy gitu ya, jangan jadikan beban ya. Disiapin snack lah, apa minuman kah, apa di situ ya kan, musik bila perlu ya, dibawa enjoy. Jangan dijadikan itu beban. Oke. Sama jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa ya, itu yang paling utama ya. Manusia boleh ya, gimana tuh? Manusia bercita-cita. Berencana. Iya, boleh berencana. Tapi Tuhan yang menentukan. Tapi Tuhan menentukan. Oke. Kalau Feren, tipsnya apa ini? Mungkin pas saat mengikuti lomba itu tipsnya bagaimana? Kalau saya pertama itu sebelumnya pahami diri sendiri, passion kita di mana, bakat dan minat kita mau arah kemana. Kemudian kita cari nih event-eventnya atau tanya ke guru bisa mengenai passion yang kita sukai ini. Setelah itu kita coba berusaha mungkin bisa pahami konsep, belajar latihan soal, ulang-ulang terus, coba-coba soal dari berbagai macam sumber mungkin. Terus jangan malu bertanya. Kalau walaupun menurut kita pertanyaannya konyol, nggak apa-apa, tanya aja. Yang penting kita bisa paham dan benar-benar mengerti maksud dari suatu pemahamannya bagaimana. Setelah itu berani untuk mencoba. Lebih baik gagal karena kita mencoba daripada gagal karena kita nggak mencoba. Setelah itu jangan lupa berdoa karena
kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dan seperti yang tadi Pak Hengki bilang, kita boleh bercita-cita tapi Tuhan yang merencanakan. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi tadi yang Bapak tangkap itu mengenali diri sendiri, passion kita tuh di mana sih? Nah, itu paling penting juga ya. Oke, selanjutnya itu ke Wahyu. Silakan Wahyu. Oke, untuk buat adik kelas yang baru mau masuk dan yang sudah ada sekarang, tipsnya itu ya belajar. Tidak hanya belajar, ketika kalian mendapatkan suatu lomba, itu ambil aja, itu kesempatan untuk kalian karena kalian salah satu orang yang beruntung. Tidak semua orang bisa merasakan lomba itu gimana, karena dari lomba itu kita bisa bertemu orang-orang hebat dan itu cukup memotivasi kita. Jadi kalian yang ingin berprestasi, gak usah terlalu pentingkan menang atau kalahnya, karena kalau kalah kita bisa ambil pengalamannya, kalau menang itu adalah sebuah bonus. Kalian tidak perlu insecure kalau misalkan dalam suatu lomba karena memang di tengah-tengah ada orang hebat, namun ambil hikmahnya karena itu dapat memotivasi kita dan mengandalkan Tuhan. Oke. Luar biasa ya tipsnya tadi. Memang kalau tadi ada yang menarik juga yang Bapak tangkap ya, memang selain persiapan diri, persiapan di sekolah ya tadi, referensi. Nah itu referensi itu sekarang tuh banyak ya. Ya kan tadi dikatakan Feren juga perbanyak referensi ya. Jadi ibaratnya di era digital ini kalian mau cari apapun di Google itu sudah muncul ya. Atau di YouTube misalnya kan, kalau kurang paham gitu loh penjelasan guru atau apapun itu, tinggal buka YouTube, searching materi apa atau tentang permasalahan apa ingin diangkat atau ingin dibahas, bisa dicari melalui media sosial. Jadi referensi itu sekarang banyak. Kalau dulu kan selain guru, buku dan sebagainya, sekarang ada namanya referensi digital. Tinggal bagaimana kalian mau saja sih, mau mencari dan tidak malas ya. Kalau Bapak itu sama seperti kalian ya, selalu pengen ibaratnya belajar hal baru ya. Kalian begitu enggak? Pengen belajar hal baru, apalagi dengan semakin mudahnya informasi, arus informasi yang disajikan sekarang kan. Jadi ibaratnya tidak terbatas gitu kan. Tidak harus beli buku gitu, tidak mewajibkan kita beli buku dan sebagainya. Tinggal download PDF atau modul dan sebagainya itu sudah ada. Seperti itu. Bapak jadi ingat ada perkataan seperti ini ya, semua orang adalah guru, ya. Semua tempat adalah sekolah. Jadi kita belajar bisa dari siapa saja dan bisa dari mana saja. Seperti itu. Oke. Terima kasih ya untuk waktunya ya, sudah mau diwawancarai ya, sudah mau ditanya-tanya sama Pak Hengki ya, guru paling hits di SMA Kaltara. Berharap ya. Oke. Semoga tadi sedikit hal yang kalian bagikan itu bisa bermanfaat untuk adik-adik kelas, untuk teman-teman kalian, mungkin untuk orang-orang lain yang menonton video ini. Mungkin terakhir satu kata ya buat SMA Katolik. Dari Feren. Mantap. Sukses. Sukses. Wahyu. Terus berkarya. Terus berkarya. 2 kata. Berkarya ya. Ya berkarya. Berkarya. Oke. Akhir kata buat kalian, selamat Provisiat untuk prestasinya. Jangan berhenti ya. Jangan puas dengan apa yang kalian raih ya. Karena proses kalian itu masih panjang ya. Masih ada 1 tahun di SMA Katolik, masih ada setelah dari SMA Katolik masih ada jenjang di jenjang berikutnya, jenjang kehidupan berikutnya. Oke, semangat terus. Bapak ucapkan selamat pagi. Selamat pagi, Pak.